Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Tua itu pasti, tapi kalau ingin tua tapi tampilnya keren itu pilihan. Nah, ini salah satu pilihan Innova menolak tua ini. Dia tahun tua bos, tapi nggak mau menolak tua. Nah, kali ini kita ada project nih, Innova abu-abu tahun 2009-10 kalau nggak salah, tipe V Matic, punya konsumen kami Om Budiono dari Tangerang, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek unit mobil ini jadi cakep lagi. Nah, ini mobil sudah kita restorasi total, meliputi pekerjaan yang lebih ke eksterior ya. Jadi tidak ada progres untuk servis general check up, tidak ada modifikasi interior, hanya pekerjaan di eksterior, upgrade model lama ke barong. Setelah itu kita modifikasi aksesoris-aksesoris meliputi repaint pelek, proji, repaint grill, delete chrome, dan beberapa lainnya. Nah, di sini nanti teman-teman yang penasaran bisa ditonton dari awal sampai akhir full video proses mobil ini. Ini mobil kemarin ada kropos di bagian sini. 4 pintu tuh ada kroposnya. Kita buat video juga ketika proses las kropos sebagai bukti autentik kami. Detail lah, tonton aja. Nah, buat teman-teman yang minat nih, pingin restorasi kayak gini yang detail, bisa WhatsApp ke nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi Garasi Mobil Semarang. Karena kami mengerjakan sesuai dengan kemampuan, cuma terima 5 mobil sebulan. Per antrian hari ini sudah di Mei 2026. Kurang lebih seperti itu. Karena memang kita bicara seni, nggak bisa cepet-cepetan, rata-rata mobil masuk 30 hari kerja selesai. Contohnya mobil ini antri 5 bulan yang lalu, masuk di November, 30 hari kerja selesai. Jadi naruh mobil di GMS 30 hari kerja selesai. Nggak usah terlontar-lontar, enggak, saya nggak mau kayak gitu. Mobil masuk 30 hari kerja, selesai. Jadi antri sebelum dikirim mobil, kurang lebih 4 bulan lah. 4-5 bulan mobil masuk, selesai 30 hari. Oke, tonton video ini sampai usai di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita ada unit Innova abu-abu dari konsumen kami Jakarta Om Budiono, di mana unit mobil ini akan kita restorasi, modifikasi, repaint, upgrade jadi barong 2015, dan kita nanti rubah warna abu-abunya warna abu-abu 2015 karena ini mobil abu-abunya model lama, semi-semi coklat ya. Nah, nanti kita akan buat abu-abu 2015 seperti Innova barong, di mana dia itu abu-abunya karakteristiknya tuh hampir sama, cuman semu warnanya tuh agak biru, bukan coklat seperti ini. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran bagaimana hasil akhir dari project mobil ini, yuk tonton video ini sampai usai. Nah, kalau melihat penampilan eksterior, terhitung mobil ini nggak begitu parah, cuman ada keropos di bagian sisi sini yang sudah kita cek nih. Nah, ini keropos nih ya, kelihatan ya titik keroposnya ya di bagian pintu. Sementara ini yang kelihatan keropos di bagian pintu belakang kanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk tonton video proses pengerjaan mobil ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, jadi unit Innova ini pertama kita lakukan pekerjaan untuk proses las kropos pada bagian beberapa pintu bawah yang sudah pada kropos, dan juga bagian trisplang bodi bawah kanan kiri juga kropos. Nah, di sini kita berikan sedikit cuplikan video sebagai bukti tanggung jawab kami kepada konsumen. Karena proses las kropos bodi panel mobil seperti ini apabila sudah ditembak cat itu kan nggak kelihatan. Nah, kalau di sini kita berikan video, Om, ini loh biaya las kroposnya dan ini loh bagian-bagian yang kropos. Jadinya tuh kita enak, nggak sungkan, karena kenyataannya video bukti autentik proses pengerjaan kita kasih lihat kepada konsumen kami.
Dan di sini proses selanjutnya kita melakukan proses upgrade. Kita mengganti part item dari bagian mobil ini. Dan total item yang kita ganti apabila kita pasangi semua itu ada sekitar 21 item dari penampilan depan dan belakang. Tapi di sini tidak langsung kita ganti semua. Jadi cuma kita upgrade beberapa item meliputi kap mesin, fender kanan kiri, bumper depan, serta bumper belakang. Nah, karena unit Innova facelift generasi 2009 ke atas itu bumper belakangnya sama, jadi tidak perlu kita ganti untuk bumper belakang. Nah, di sini nanti kita juga lakukan penyetingan antara fender, kap mesin, itu kita setting sepresisi mungkin. Apabila mobil ini tidak pernah nabrak, bodi depan itu masih bagus, nyetingnya enak, ketemu antara nut-nut bodi pada bagian tersebut. Apabila bagian depan sudah pernah nabrak dan sudah dilas kenteng tapi hasilnya tidak akurat, itu menyusahkan ketika proses upgrade. Jadi, proses bagus tidaknya ketika upgrade itu juga bergantung dari bodi mobil tersebut. Nah, nanti setelah kita upgrade dari muka depan dan juga muka belakang, selanjutnya unit mobil ini akan melalui untuk proses body cat dahulu. Nah, nanti untuk proses body cat, kita akan melakukan proses pengerokan beberapa titik di bagian bodi mobil, di mana bodi mobil itu dempulnya pecah-pecah. Karena memang kondisi unit mobil ini ketika dikirim ke kami, kondisinya mobil ini sudah pernah repaint dengan hasil yang menurut saya jelek sekali. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat mobil ini jadi manis lagi, jadi bagus lagi, dan pastinya tetap hasilnya awet untuk jangka panjang. Nah, di ini teman-teman bisa dilihat di video ketika tim kami melakukan pengerokan beberapa titik, terutamanya di bagian pintu bagian bawah yang sebelumnya itu keropos ya. Nah, itu kita kerok beberapa. Nah, nanti setelah dikerok, digerinda, setelah itu kita tembak PP primer atau epoksi primer dahulu sebagai pelapis plat bodi sebelum ditempul. Fungsinya epoksi primer di tahap ini agar nanti ke depannya itu tidak berkarat dan keropos lagi. Makanya itu perlu dikasih epoksi primer untuk lapisan pertama. Setelah itu, di sini langsung kita serahkan pada tukang dempul kami untuk melakukan proses pendempulan body cat. Nah, di sini kita flatkan, kita ratakan bodi mobil menyeluruh dengan teknik perdempulan. Nah, kembali lagi mungkin kalau teman-teman yang baru melihat video kami akan bertanya-tanya, Mas Robi kenapa tidak kerok full body? Hasilnya kan nanti lebih bagus ya, dan jangka panjangnya istimewa. Ya, itu kembali lagi bosku, dengan budget dan waktu konsumen. Kerok full body kita layani, tapi siap tidak dengan budget yang dikeluarkan, karena waktu pengerjaannya itu juga lebih lama. Pastinya biaya juga over. Nah, di sini kembali lagi kita sesuai dengan budget dan keinginan konsumen. Walaupun kita proses cat timpa, tapi di sini nanti teman-teman bisa dilihat kita cat timpa tapi step by step bahan yang kami gunakan cukup detail. Karena setelah proses pendempulan ini selesai, biasanya itu kita jemur dulu dempul itu hingga kering maksimal 2-3 hari. Setelah itu baru kita lakukan proses epoksi 2 step. Nah, di sini teman-teman yang harus dicermati ya, kita menggunakan epoksi 2 step, epoksi primer dan epoksi filler. Fungsinya adalah untuk melapisi body cat yang baru nanti agar hasilnya itu awet dan kinclongnya juga tidak mudah ngedrop. Makanya itu walaupun proses timpa tidak kerok, antara body cat lama dengan body cat baru, kita kasih lapisan epoksi 2 step. Primer yang berwarna hijau dan nanti epoksi kedua filler yang berwarna silver. Pastinya boros bahan, ya, boros biaya, iya, tapi demi kualitas dari hasil pengecatan kami. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dinilai. Step by step kita berikan sentuhan bahan yang berkualitas. Dan tidak lupanya untuk di segi kebersihan, sebelum penembakan epoksi, di video tadi teman-teman melihat ya,
ketika tim kami memberikan atau membersihkan body cat itu menggunakan degreaser anti silikon. Nah, pembersihan atau cleaning degreaser anti silikon ini kita lakukan dalam tahap pengecatan itu 3 kali. Sebelum epoksi, sebelum cat dasaran, dan sebelum cat utama. Itu 3 kali kita terapkan agar hasilnya maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kembali lagi di video on progress pekerjaan kami. Di sini sudah kita spray untuk epoxy filler step kedua. Nah, untuk epoxy yang kita timpa pada bodi mobil ini kurang lebih 2 lapis ya. Jadi saya siapkan itu 1 kaleng epoxy primer sekitar 1 kilo. Kita encerkan dengan thinner, kita spray menghasilkan sekitar 1-2 lapis. Jadi di sini epoxy primer dan epoxy filler kita rata-rata 3 lapis lah untuk 2 step epoxy ini. Nah, nanti setelah proses epoxy ini selesai, kita lakukan penjemuran lagi. Jadi itu epoxy ini kita jemur lagi, kita diamkan hingga epoxy itu keringnya maksimal, baru nanti berani kita proses amplas menyeluruh. Jadi seperti itulah step by step yang kami terapkan dalam proses pengecatan kami, bosku. Oke bosku, jadi di sini unit mobil setelah kita lakukan proses pengamplasan epoksi menyeluruh, unit mobil lanjut masuk ke ruangan cat lagi untuk dilakukan proses masking pembungkusan. Setelah itu kita proses cleaning degreaser anti silikon lagi, baru kita tembak cat dasaran. Nah, di sini kita lakukan proses cat dasaran 1 lapis luar dalam. Karena setelah kita lakukan cat dasaran itu akan kelihatan apabila ada body cat yang mungkin lubang-lubang kecil, kurang flat, kurang rata, akan kelihatan semua setelah dicat dasaran. Nah, di situ kita cross check, final check ulang, kita dempul tipis, kita amplas halus, flat, merata. Jadi benar-benar ketika nanti unit mobil kita lakukan proses cat utama hingga top coating pernis, sudah tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Oke bosku, jadi setelah body cat dari mobil ini flat rata, sudah kita tembul amplas menyeluruh, kita bersihkan lagi menggunakan degreaser anti silikon. Baru setelah ini kita akan tembak cat abu-abu sebanyak 4 liter. Nah, untuk cat ini 4 liter itu apabila kita spray ke mobil itu menghasilkan sekitar 4 layer atau 4 lapis. Nah, untuk oplosan cat abu-abu kali ini kita menggunakan abu-abu dengan karakter semi biru. Kalau cat original dari bawaan mobil ini kan abu-abunya dia semi coklat, jadi warnanya itu kurang manis. Nah, di sini kita berikan warna abu-abu semi biru yang lebih menarik. Penasaran kan teman-teman bagaimana hasilnya?
Yuk tonton video ini sampai usai. Oke, jadi di sini unit mobil sudah selesai kita timpa cat utama warna abu-abu. Selanjutnya kita lakukan proses pengoplosan pernis. Kita menggunakan pernis pabrikan dari AkzoNobel, merek Shiken dari Jepang dengan kualitas premium. Dan AkzoNobel dengan merek Shiken ini adalah pemain di dunia cat yang sudah punya nama ya. Jadi kalau masalah kualitas jangan diragukan. Ini hasilnya bagus banget. Pernisnya itu kinclongnya awet, tidak mudah ngedrop. Tapi sebandinglah dengan harga yang dibeli. Karena untuk proses top coating pernis ukuran medium car seperti Innova, luar dalam itu membutuhkan oplosan total 5 liter. Nah 5 liter itu hasil dari 2,5 liter pernis, 1/4 hardener, dan juga 1/4 thinner extra slow reducer. Nah proses pengecetan seperti ini dari tahap awal cat dasaran, cat utama hingga top coating pernis memakan waktu kurang lebih 8 jam. Nah apabila kita start dari jam 8 pagi, biasanya itu selesai di jam 4 sore. Buat teman-teman yang penasaran, nanti di akhir video setelah proses pengecetan kita lihatkan hasil top coating pernisnya ketika posisi masih basah. Yuk tonton sampai usai. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat sendiri. Ini penampakan bodi cat mobil barusan selesai top coating pernis. Posisi masih basah. Kilaunya, kinclongnya teman-teman bisa lihat sendiri. Bener-bener basah, wet look glossy maksimal. Nah, nanti setelah ini unit mobil kita akan jemur atau minimal kita diamkan 3-4 hari sampai pernis itu keringnya maksimal. Baru setelah itu kita lakukan proses amplas dan pemolesan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil mulai kita cicil pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti melakukan repaint pada spoiler, repaint pada grill, list cap, trunk lid, cover spion, dan lain-lain. Pokoknya item-item variasi yang diminta konsumen untuk dilakukan repaint, kita sesuaikan repaint dengan warna yang diinginkan konsumen. Setelah itu, di sini mobil mulai kita cicil untuk proses pengamplasan dan pemolesan. Proses pengamplasan dan pemolesan seperti ini memakan waktu kurang lebih sekitar 3-5 hari. Nah, nanti setelah proses amplas dan pemolesan selesai, kita juga mulai pemasangan semua part seperti grill, list cap, trunk lid, stop lamp,
list kaca, pelipis kaca, talang air, spion, semuanya mulai kita pasangi dan kita lengkapi semua. Dan nanti juga kita cicil pekerjaan lainnya seperti modifikasi lampu Pro 7 pada bagian headlamp serta fog lamp. Oke, jadi di sini selanjutnya kita langsung modifikasi di bagian perlampuan mobil ini untuk headlamp serta fog lamp, di mana headlamp kita buat konsepnya full black housing. Dari bagian reflektor kita cat warna hitam, bagian shroud kita cat warna hitam, dan ini kita nanti kasih diamond warna merah sesuai permintaan konsumen. Untuk modifikasi lampu Pro 7 ini kita menggunakan tipe P730 RS headlamp serta fog lamp. Oke, di sini juga ada permintaan untuk dilakukan repaint pada bagian velg dengan warna hitam glossy. Nah, untuk repaint velg itu kita cat luar dalam dan kita dempul amplas dahulu pada bagian yang lecet ya. Jadi tidak asal ngecat, kita dempul, kita haluskan, baru kita lakukan proses repaint. Oke, jadi di sini tuh ada permintaan konsumen untuk dilakukan proses poles kaca bagian depan, di mana kaca depan itu ada baret halus dari wiper yang mengganggu apabila kita menyetir, itu sangat kelihatan sekali. Makanya di sini kita panggil tim poles kaca khusus untuk melakukan tugasnya. DMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi unit mobil sudah selesai semua job desk yang diinginkan konsumen kami, dari proses upgrade, repaint, modifikasi lampu, dan pemolesan kaca ya, sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, di sini untuk pekerjaan terakhir, sebelum kita serahkan ke konsumen, unit mobil kita lakukan proses salon detailing, meliputi pekerjaan eksterior, interior, hingga ruang mesin. Jadi di sini nanti ketika diterima konsumen, posisi kondisi mobil sudah bersih. Konsumen tidak perlu repot-repot lagi bersih-bersih atau beres-beres lagi. Karena yang namanya mobil kalau masuk bengkel cat pasti kotor bosku. Makanya itu kita arahkan untuk finishingnya salon detailing khusus tim salon kami yang mengerjakan. Jadi teman-teman penasaran bagaimana hasil akhir dari proyek ini? Yuk tonton video review di akhir video kali ini bosku.
Oke, bosku, jadi tadi teman-teman sudah ngelihat ya bagaimana proyek mobil ini dari awal sampai akhir. Nah, di sini ini ada list kerja yang sudah kami siapkan. Jadi setiap proyek mobil itu saya buatkan list kerja. Innova atas nama Om Budiono, nopol, tahun, warna abu-abu. Nah, ini adalah 21 item list upgrade ya, apa saja yang kita ganti. Nah, terus ini adalah pekerjaan yang diinginkan konsumen. Cukup detail. Dengan finishing, salon detailing, eksterior, interior mesin. Jadi kurang lebih seperti itu. Semua setiap proyek mobil yang kita kerjakan, selalu kita buatkan list kerja seperti ini. Nanti saya bagi anak buah saya satu-satu. Jadi sebagai pegangan pedoman kerja mereka. Jadi apabila ada yang kurang, saya bisa menyeleksi itu. Ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Ini ya. Karena sesuai dengan proyek dan yang diinginkan konsumen, jangan sampai terlewat. Oke, jadi di sini kita akan review. Ini kamera saya pegang biar leluasa nge-review dari satu persatu proyek mobil ini. Yuk, come on. Nah, di sini unit mobil sudah terselesaikan proyek yang kita inginkan ya. Cakep ya abu-abunya ya. Nah, kalau abu-abu yang originalnya dia itu abu-abu bulu kera. Kalau orang Jawa bilang tuh wulu ketek. Nah, ini abu-abunya kita konsep abu-abu 2015 di mana dia semi blue ya. Dan warnanya nih loh, lihat sendiri. Anjrit, cakep banget bosku. Cakep nih. Nah, ini mobil fokus lebih ke pekerjaan eksterior. Tidak ada modifikasi di interior, nggak ada sama sekali. Fokus ke eksterior saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil akhirnya. Dan video on proses satu persatu dari awal sampai akhir kita perlihatkan ke teman-teman semua. Dari proses ngelas kropos, proses pendempulan, proses pengecetan, proses pernis, proses finishing, modifikasi lampu, repaint pelek, terus juga pemolesan kaca depan yang ada baret halus sama jamur parah ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya semantap ini. Dan yang pasti finishingnya kita lakukan proses salon detailing meliputi eksterior, interior hingga ruang mesin. Nah, untuk lampu ini kita menggunakan Pro 7 P730 RS ya. Di mana hasil cahayanya sudah banyak sekali saya review di YouTube, TikTok, Instagram sudah banyak. Teman-teman nanti bisa ngelihat sendiri. Nah, di sini untuk headlamp kita konsep full black housing ya. Dengan serot BMW New model DRL setengah lingkaran diamond warna merah. Lampu sen juga kita ganti sen LED. Coba kita nyalakan lampu sennya. Karena kalau lampu sennya tidak diganti sen LED, tidak membantu penerangan. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, cukup Pak. Nah, ini fog lamp-nya. Pro 7 P730 RS. Ini Pro 7 paket hemat P730 RS atas bawah. Buat teman-teman yang ingin modifikasi menggunakan Pro 7 itu, monggo silakan hubungi WhatsApp aja yang tersediakan di kolom deskripsi kami. Nah, di bagian depan ini kita upgrade. Penggantian part itu cukup banyak ya. Bagian depannya. Fender, kap mesin, headlamp, grill, logo, list cap, lower, fog lamp, cover fog lamp, bracket bumper, liner fender, terus tiang lock kap mesin ini. Jadi pegangan kap mesin dan pegangan grill ini kita ganti. Jadi lebih presisi dan kuat ya. Coba bisa dibukakan untuk kap mesinnya. Kita akan review juga bagian dalam ruang mesin. Nah, untuk konsepnya full black, grill, logo, list cap full black. Nah, di sini kita dibantu oleh Pak Iwan untuk membuka bagian kap mesin. Nah, di sini kita ganti nih tiang lock dudukan kap mesin ya. Sebagai pegangan grill sama pegangan bumper. Kita ganti ini. Nah, di sini ruang mesin juga finishingnya teman-teman bisa lihat salon detailingnya. Keluar dari garasi mobil Semarang. Tidak hanya eksterior yang bersih, interior bersih, termasuk ruang mesin juga bersih. Oke. Untuk cover fog lamp ini juga kita konsep full black glossy. Jadi benar-benar asik sekali penampilan. Terus untuk bagian samping di sini pelek kita repaint ya, dengan pelek originalnya kita repaint black glossy. Jadi ini kombinasi antara warna abu-abu dengan black glossy. Terus seperti biasa pelipis kaca 4 pintu kita ganti, serta talang air seling biar semakin manis. Terus untuk repaint di tempat kami itu repaintnya hingga di bagian dalam-dalam rongga-rongga ini ya. Dalam-dalam pintu kita repaint semua. Jadi benar-benar detail
kita repaint hingga di dalam rongga-rongga. Dan hasilnya nih loh, teman-teman bisa lihat rapi sekali. Hingga di bagian dalam-dalam hasilnya rapi. Ya. Terus ini kan kita tutup masking, terus kita buka masking atau solasinya, hasilnya tetap rapi. Jadi tetap original pabriknya kelihatan. Hingga di bagian atap hasilnya istimewa. Oke. Terus untuk konsep di bagian samping, ini mobil tanpa adanya list pintu kita lepas ya. Clean konsepnya, handle pintu dicat warna body. Nah ini loh, walaupun warna abu-abu nih, kinclongnya nih loh. Ya, bisa buat ngaca bosku. Ya. Dan hasil dempulannya itu juga rata bosku. Konmuter ya Pak. Nah di sini untuk bagian belakang teman-teman bisa lihat. Karena ini basicnya 2009-10, dia bempernya sudah sama. Nah dari paketan upgrade kita potong untuk bagian bumper belakangnya. Jadi di bagian belakang kita cuma mengganti, ini kita ganti LED, stop lamp, terang led, lis kaca, serta spoiler. Jadi hanya itu. Jadi ini memang konsep mobilnya simple ya. Kita upgrade menjadi Barong 2015, kita repaint full body luar dalam dengan warna abu-abu semi biru. Karena kalau abu-abunya yang bawaan aslinya, itu abu-abunya semi coklat. Makanya dijuluki abu-abu bulu kera. Setelah kita upgrade, kita repaint, di sini kita variasikan beberapa modifikasi dari repaint pelek ya, terus proji, serta ini tadi kita lupa bahas ya, untuk spion sudah kita custom dengan cover spion dengan LED model slim. Budget minimalis tapi penampilan tetap pingin kece habis. Jadi kurang lebih seperti itu bosku. Nah di sini sudah saya review detail ya. Beberapa project dari unit mobil ini dan hasil akhirnya benar-benar inilah yang dinamakan seni kerajinan tangan. Kalau hasil seperti ini kan pastinya konsumen senang bosku dengan project pekerjaan kami ya. Oke, nah ini seri Pro 7-nya nih, P730 RS. Low beam 55, high beam 65 watt untuk headlamp, fog lamp 40, headlamp 50 watt, 2 in 1. Nah repaintnya juga di bagian sela-sela pintu sini detail ya, bersih dan hasilnya istimewa. Inilah seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang. Dan finishingnya teman-teman kan juga kita perlihatkan bahwa kita melakukan salon detailing meliputi interior ini ya, plafon, jok, kita bongkar, kita bersihkan, detail sekali. Jadi di sini teman-teman bisa menilai kenapa Garasi Mobil Semarang itu antriannya banyak, karena kita mengerjakan dengan kualitas terbaik. Oke bosku, kurang lebih seperti itu review singkat dari unit mobil ini. Nah buat teman-teman yang ingin restorasi mobil kalian, tidak hanya Innova ya, kita juga banyak kerjakan mobil-mobil lain restorasi, ada di YouTube kami juga banyak sekali. Intinya kita utamanya di proses repaint full body. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Oke bosku, thank you. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.